Ya, shalom, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul kembali di sini. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Theo Thomas, dan untuk pemusik dan WL akan dipandu oleh Om Ronald. Saya silakan kepada Om Ronald, silakan Om Ronald. Oke, shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dengan kesungguhan hati kita, kita mau datang beribadah pada persekutuan Doa Raja Wali melalui Zoom online ini. Kita berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh beribadah pada siang hari ini dengan kesungguhan hati kami. Berkati ibadahnya dari awal hingga akhir, kami taruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Theo Thomas, sehingga firman yang kami dengar dapat kami lakukan dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Roh-Mu yang hidup,
hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus penuhiku, Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita angkat pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, hadapi semua. Kau tahu hatiku Tuhan.
Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Theo. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini, di mana di waktu istirahat yang kami miliki, kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan untuk mengucap syukur, memuji Engkau, bahkan menikmati firman-Mu, Tuhan. Engkau berkati sahabat-sahabat Kristus yang sedang streaming, Tuhan, hari ini, bahkan mereka yang belum sempat, dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau menyertai mereka. Kiranya firman hari ini menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedengarankah suara saya? Cukup? Kedengaran, Pak. Oke, puji Tuhan. Karena saya nggak pakai monitor. Ya, hari ini sesuai yang saya sampaikan, Pak Ibu Lydia, bahwa saya akan sharing firman Tuhan. Saya lebih senang kata sharing firman Tuhan. Nah, di dalam judulnya berbunyi demikian. Orang percaya haruslah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Artinya di sini, kalau saudara percaya atau saudara pengikut Kristus, saudara harusnya ada ucapan syukur. Kapan, Pak? Dalam segala sesuatu. Bahkan ayat lain mengatakan dalam segala hal. Walaupun sesuatu dan hal itu kita bisa anggap sama, tapi dalam bahasa aslinya itu luar biasa. Artinya, apapun yang saudara alami, itulah yang dimaksudkan segala hal atau segala sesuatu. Mengucap syukur kalau kita menikmati atau mendapatkan sesuatu yang baik, mudah sekali. Bahkan orang yang tidak percaya pun melakukan hal itu, ya bukan? Kecuali kalau sudah kehilangan nalar, ya bukan? Artinya,
ada sesuatu yang Yesus ajarkan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus melalui Paulus. Karena Pauluslah yang mengangkat ini berkali-kali tentang mengucap syukur. Walaupun Yesus pun mengatakan hal itu. Nah, saudara pasti tahu ayatnya. Cuman, kalau hari ini kita sedikit mendetail, ya, membaca kalimat-kalimat dalam ayat itu, dan memahami perikopnya, maka saudara akan memahami sesuatu yang luar biasa yang disampaikan Paulus. Mari saya ajak melihat ayat ini. Ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi saya bilang segala sesuatu. Apakah ada? Ada, ya. Cuman saya nggak angkat ayat itu. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saya sudah menekankan kata segala hal atau segala sesuatu. Tapi mari kita lihat di kalimat berikutnya ada kalimat yang mengatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Dan kita harus dalam kalimat jelas syukur minta yang Tuhan kehendaki. Sering mengatakan bukan kehendak saudara, sebetulnya melakukan kehendak sangat sederhana. Thanks God, just thanks God. Ya, mengucap syukur. Nah, kata setiap saat atau dalam segala hal inilah yang sering bermasalahan dan saya. Seperti tadi saya katakan, kalau mendapat lotre atau gajian ditransfer, terima kasih Tuhan. Mudah itu, bukan? Tapi ada musibah. Saudara mengatakan, terima kasih Tuhan. Perlu pemahaman, karena ini bukan main yang disampaikan oleh Paulus dalam bahasa aslinya. Ini penekanan kata, itulah yang dikehendaki. Tuhan menghendaki ini. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, kita di luar kehendak Tuhan. Dan yang bukan lucu ya, tapi jarang diperhatikan kalimat ini. Di dalam apa? Kristus Yesus. Kenapa harus di dalam Kristus Yesus? Karena setiap kita mengucap syukur bisa di dalam apapun. Di dalam sukacita. Di dalam apa? Di dalam berkat. Bisa. Di dalam kesusahan. Sulit. Itulah sebabnya Paulus menggunakan frasa di dalam Kristus Yesus. Lengkap sekali. Jadi hari ini secara sederhana, ya, kalau saudara sebagai orang percaya, saya anjurkan, saya ingin membuat saudara mendapat satu inspirasi dari apa yang Paulus pesankan atau perintahkan sebagai orang percaya. Mengucap syukurlah. Nah, mungkin kalau kita mengerti, kita mengucap syukur hanya dengar baik, karena di dalam Kristus. Bukan karena kita mendapat sesuatu yang baik. Keadaan dalam hidup ini bisa apa saja. Bencana alam banyak sekali. Ya bukan? Saya mau pulang kemarin sore aja macetnya setengah mati karena banjir. Ya bukan? Belum yang orang yang kena musibah. Kalau kita, dengar baik, menunggu atau mengucap syukur karena apa yang terjadi dalam hidup kita yang kita pikir baik, kita akan kecewa. Tapi hari ini, pahamilah, Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam apapun yang terjadi, baik, susah, jelek, sakit, senang. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Bisakah saudara paham itu? Kalau tidak di dalam Kristus, saudara mendapat lotre sebesar apapun, saudara orang yang paling susah di dunia ini. Saya tidak perlu angkat ayat itu, ya bukan? Yesus pernah mengatakan kepada orang yang kaya, yang berdoa kepada dirinya sendiri tentang kekayaannya itu. Yesus pernah mengatakan, apa gunanya jika engkau tidak bisa bangun, kata Yesus. Bahasa sederhana saya. Jadi, apapun yang saudara hadapi hari ini atau hari-hari sebelumnya, bahkan nanti, yang mungkin kurang menguntungkan. Karena mendengarkan khotbah berkat itu enak sekali. Tapi kita harus lihat kenyataan.
Ya, Tuhan tidak memberikan yang buruk kepada kita, tapi di dunia ini, kehidupan ini, hal yang buruk bisa datang. Ya bukan? Tapi Paulus katakan, Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Permasalahannya, hanya karena kita di dalam apa? Kristus. Mudah-mudahan saudara bisa mencerna ini. Ini satu pengalaman hidup yang panjang buat saya untuk thanks God in everything. Tidak mudah. Tapi akhirnya toh, saya memahaminya. Walaupun sulit. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, orang mungkin mengatakan kasihan sekali Pak Tio. Saya katakan terima kasih Tuhan. Bukan karena apa yang saya alami. Bodoh sekali saya kalau misalnya saya sakit, terima kasih. Tapi kalaupun saya sakit, saya di dalam Kristus. Itu cukup buat saya untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Paulus di dalam suratnya yang lain menulis begini, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Betul kan? Di sini dia menggunakan kata sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menggunakan di sini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi di dalam Yesus Kristus. Kata di dalam itu artinya saudara dalam, milik Kristus. Saya sudah jelaskan. Kita bersyukur karena kita milik Kristus. Pada saat kita memahami, menghargai bahwa kita milik Kristus, hal yang di luar boleh mempengaruhi hidup kita. Tapi hal yang di dalam menguasai yang di luar kita. Paham? Itulah sebabnya Paulus katakan di dalam Efesus 5 ayat 20, di dalam nama. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, berdoalah di dalam namaku. Bukan berarti itu satu mantra, bukan. Nama Yesus satu pemahaman bagi kita yang membuat kita memahami kita sudah menjadi miliknya di dalam nama Yesus. Dikatakan di sana bahwa ucaplah syukur senantiasa. Dengan secara sederhana saya ingin mengajak saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini, coba latih. Terima kasih Tuhan. Orang seberang mengatakan, Alhamdulillah. Kita nggak pernah. Thanks God. Ya, kata yang sederhana. Kenapa Tuhan mau hal ini? Mudah-mudahan saudara-saudara paham kenapa kita berucap syukur. Karena kita di dalam Kristus. Ya bukan? Tapi kenapa hal ini harus kita lakukan? Berikutnya. Di masa itu, di masa Paulus melayani, Paulus tahu banyak orang yang mengenal Tuhan atau percaya Tuhan. Tapi di dalam Roma 1:21 ini, kalau sudah membaca satu perikop saja, jelas sekali itu apa yang terjadi. Dikatakan di sana bahwa mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka mengenal. Mereka mengenal. Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Tuhan. Jangan dulu dibawa ini orang percaya tapi tidak percaya Yesus. Nggak usah terlalu jauh. Spesifik saja Paulus bilang. Mengenal Tuhan. Tuhan di sini berarti Elohim. Ya, dikatakan di sana. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saya tidak mau terlalu expand atau explore ayat ini, tapi saya khusus mengatakan mengucap syukur itu di sini menandakan bahwa walaupun saudara mengenal Tuhan, tapi tidak hanya sampai di situ. Saudara menghormati Dia. Saudara dikatakan di sana memahami Dia di dalam hidupnya. Hidupmu maaf. Jelas saudara. Kalau saudara tidak mengucap syukur, saudara bukan pengikut Kristus. Ya bukan? Sekali kembali ke ayat tadi. Karena kita mengucap syukur di dalam Kristus. Apakah ini buat orang lain? Tidak. Buat saudara.
Ya bukan? Buat saudara. Karena hidup ini ya harus saudara hadapi dengan thanks God. Supaya saudara bisa merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran saudara. Kenyataan boleh pahit, kenyataan boleh tidak sesuai, tapi hati dan pikiran saudara, kenyataannya ada di dalam Kristus. Sehingga saudara tahu, hal yang buruk ini sementara. Hal yang buruk ini, bahkan orang Kristen pintar-pintar akan mendatangkan kebaikan. Dari mana bisa mendatangkan kebaikan? Kalau saudara tidak tahu bahwa saudara ada di dalam Kristus, ya bukan? Jadi hari ini, kita bersyukur di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Ya, tidak enak. Ya, sakit. Ya, kecewa. Ya, susah. Tapi terima kasih Tuhan, saya ada di dalam Engkau. Dan lebih lagi, Engkau ada di dalamku. Saudara yang kasih Tuhan, ya, di dalam ayat yang sama, tapi saya menggunakan terjemahan bahasa yang sederhana atau bahasa sehari-hari. Ya, manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah dan tidak juga berterima kasih dan seterusnya. Jadi saudara, mengucap syukur itu bukan sesuatu yang sederhana. You respect, you take reverence to God. Di perjanjian lama, di bahasa kita itu dikatakan takut akan Tuhan. Ngeri sekali ya. Saudara tidak diajarkan takut, karena bahasa aslinya menghormati, bukan takut. Kalau saudara menghormati, pasti berbeda takutnya, bukan? Pada saat Jokowi lewat, orang begitu menghormati. Apakah orang takut? Tidak. Mereka respect dengan apa yang dia lakukan. Mereka respect bahwa dia sebagai presiden. Ini kita berbicara Tuhan yang menebus saudara dan saya. Ini kita berbicara Tuhan yang menjamin kehidupan saudara, lepas dari apa yang saudara hadapi. Bisakah kita mengucap syukur sekarang? Puji Tuhan. Mari saya tambahkan ayat ini. Di sini kepada jemaat Kolose 3:17. Dan segala sesuatu, kenapa saya tertawa? Saudara kita di seberang melakukan ini, kita itu jarang. Dalam segala sesuatu yang apa? Kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Thanks God. Kita sering mendengar mereka bismillah. Bagaimana orang Kristen? Saya tidak mau menyamakan. Tapi di sana itu sesuatu yang diajarkan, satu keharusan sebagai ibadah yang lahiriah. Tapi kita tidak. Kita karena di dalam Kristus itu terjadi. Hari ini. Menjadi orang Kristen. Bukan hanya saudara perlihatkan di KTP. Bukan hanya saudara perlihatkan surat baptis atau bahkan saudara datang ke gereja dan saudara rajin berdoa. Tidak. Gaya hidup saudara. Bisakah saudara mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal? Karena Paulus jelas, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, di dalam hidup ini, dengar baik, bagi saudara dan saya yang sudah menjadi miliknya, tidak ada hal yang perlu disesali, saudara kasih Tuhan. Tidak ada. Boleh, tapi saudara tidak perlu waktu. Kan? Perlu. Karena yang Tuhan akhirnya perjalanan saudara tuh nikmati dengan apa? Terima kasih Tuhan. Because you, me, and I am yours. Sederhana. Kecewa ya. Kita masih hidup daging. Jangan munafik. Tapi saudara Kristus. Iya bukan? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jelas. Hendaklah kamu bertambah apa? Teguh dalam iman.
Dengar baik, sebelum saya lanjut. Iman saudara tidak akan bertambah. Keyakinan saudara ya. Tapi di sini tidak berbicara keyakinan yang bertambah. Apa? Bertambah apa? Teguh, bukan bertambah besar. Kuat. Saudara memiliki iman yang kuat. Kenapa? Imanmu iman Kristus, bukan iman saudara. Kalau iman kita, ya tahulah ya, seperti yoyo. No problem. Tapi we have God faith. Gunakan iman Tuhan. Iman kita teguh. Kalimat selanjutnya luar biasa, saudara. Ya, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Pada saat saudara menggunakan God faith, iman Tuhan, lepas dari ketidakyakinan saudara, saudara akan mengatakan terima kasih Tuhan. Waktu saudara berdoa, ya jadi nggak? Begitu saudara berdoa dengan menunggu jadi atau tidak, your faith, problem. Salah Pak, bukan. Manusiawi kalau saya bilang. Langsung gunakan God faith. Di dalam engkau, aku tahu segala sesuatunya baik adanya. Ya bukan. Orang Kristen hafal ayat itu. Yuk kita lihat. Ya, ayat selanjutnya, ayat terakhir yang ingin saya bahas. Nggak perlu saya baca, sudah tahu ayatnya. Tetapi yang harus saudara tekankan di sini, poinnya, dalam segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Karena ayat kunci kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam apa? Segala hal. Dan di di Efesus, dalam segala sesuatu. Jadi saudara sering menggunakan ayat ini, bukan? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nggak usah dipusing-pusingin, saya sesuai rencana Allah. Ya, kalau saudara orang percaya, itu rencana Tuhan. Kenapa? Saudara dipanggil di dalam rencana Tuhan. Jangan terlalu dibuat susah. Tuhan sudah buat yang sederhana, tapi manusia bikin susah. Karena katanya kalau bisa dibikin susah, kenapa tidak dibikin susah? Jadi kenapa saudara mengatakan ayat ini? Karena saudara tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu apa yang saudara harus lakukan? Terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena kita tahu Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Walaupun saat ini tidak terlihat, tapi kita punya iman yang bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Ya. Mempercaya itu lebih sulit daripada percaya, iya bukan? Percayailah Tuhan tanpa syarat. Jangan berdoa pakai kalau. Kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan begini, kalau Tuhan tidak. Itu bukan orang yang mempercayai Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen itu orang tidak percaya. Kalau dia Kristen, pasti dia orang percaya. Problemnya, apakah saudara mempercayai dalam seluruh perjalanan hidup saudara? Mudah hari ini. Katakan apa? Terima kasih Tuhan. Berat, ya, kita masih manusia. Tuhan tahu isi hati saudara lebih daripada saudara. Makanya Yohanes bilang, jikalau hatimu tidak menuduh engkau akan percaya kepada Tuhan. Ayat sebelumnya dia katakan, dengarlah, yakinlah, bahwa Tuhan lebih besar dari apa? Hatimu. Jadi iman kita inilah, yang ada di dalam hati ini yang naik turun. Tapi kalau kita bersyukur hanya karena di dalam Kristus, kita percaya bahwa Dia sedang bekerja bersama saya. Dan Dia tidak pernah gagal. Aku mungkin. Tapi Dia turut bekerja. Apapun yang aku lewati, aku percaya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini kita melihat banyak hal yang tidak baik. Ya, bahkan kita melihat future atau orang bilang tahun depan. Tidak ada yang tahu. Coba deh, selalu begitu bulan akhir tahun,
yang ke depan itu menjadi ramalan yang tidak jelas. Kenapa? Karena saudara tidak pernah belajar memahami, mengucap syukur hanya di dalam apa? Kristus. Belajarlah mengucap syukur karena kita di dalam Kristus. Karena kita tahu, di dalam Kristus, segala sesuatunya bekerja mendatangkan apa? Kebaikan bagi saudara dan saya. Mungkin halnya tidak sesuai, tapi itu baik bagi Tuhan dan bagi saudara. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal, bahkan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, Engkau pahami perjalanan hidup kami, bahkan Engkau selalu ada bersama kami. Sehingga Engkau tahu bagaimana kritisnya iman kami yang hanya melihat pertolongan-Mu, baru kami dapat mengucap syukur. Hanya menunggu hasilnya, baru kami dapat mengucap syukur. Tapi hari ini, kami adalah pengikut-Mu, sehingga kami tahu kemana Engkau pergi, kami ada di dalam rencana. Satu hal Tuhan, kami bisa bersyukur karena kami di dalam Engkau. Kami bisa bersyukur karena Engkaulah yang membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati saudara-saudaraku. Dan kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan, bahkan yang akan mendengarkan Tuhan. Bapa, Engkau berkati saudara-saudaraku di persekutuan PD Raja Wali ini. Hidup ini sebetulnya sesuatu yang harus kami nikmati Tuhan. Kami nikmati hari ini dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal. Sehingga dalam segala sesuatu yang kami hadapi, kami hanya bisa mengatakan terima kasih, kami di dalam Engkau. Kau berkati saudara-saudaraku Tuhan, dan banyak permohonan doa yang ingin disampaikan Tuhan. Sebelum kami selesai, kami sampaikan seluruh permohonan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau berkati pimpinan PT Raja Wali Group ini, bersama seluruh karyawan, seluruh staf yang ada. Mereka yang terpapar COVID, Tuhan, hamba percaya, kami semua percaya, imun tubuh mereka yang Engkau berikan akan membuat mereka pulih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, sehingga mereka beroleh hikmat untuk memimpin bangsa negara ini menjadi lebih baik. Bapa, mungkin sebentar kami akan berpisah melakukan kegiatan kami kembali. Tapi sesuai dengan firman-Mu, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perkatakan, kami belajar mengucap syukur karena kami di dalam Engkau, dan kami tahu Engkau-lah yang bekerja bersama-sama kami mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan Yesus memelihara hati dan pikiranmu, dan segala sesuatu yang baik menyertai saudara, terlebih Roh Kudus memimpin hidupmu, menghibur, bahkan memberi kekuatan sampai Dia datang kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada Puji nama Tuhan. Oh ya, Parul ya. Theo Thomas, kami diingatkan kembali akan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kita sepertinya kembali ke zaman kita kuliah untuk teologi ya, kita belajar teologi bersama Pak Pendeta Theo Thomas. Terima kasih Pak Pendeta. Saya juga diingatkan tadi sembari mendengar firman Tuhan, bahwa dalam mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala sesuatu, bahwa di sana hadir kuasa Tuhan, dan kita menghadirkan kuasa Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, bahwa kita bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti cuek, bukan berarti tidak mau
berbuat apa-apa, tetapi kita menyerahkan semuanya itu di dalam doa, di dalam ucapan syukur, supaya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yesus, bahwa dengan iman kepada Tuhan Yesus, hidup kita diselamatkan, bahwa dasar iman kita, seperti yang Rasul Paulus katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah masa depan kita, mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Mbak Angel akan berkata sesuatu untuk pengumuman. Terima kasih Pak Theo untuk pelayanannya Pak. Terus menjadi pengajar yang baik, membuat kita menyadari kalau kita adalah umat pilihan. Gak boleh lihat apa-apa ya Pak, harus percaya, bersyukur itu dari dalam hati. Om Ronald, terima kasih untuk pelayanannya. Pak Ruli, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, foto. Kita foto ya, kita foto. Foto dulu. Buka layar. Saya buka ini biar cakapan dikit. Iya, foto. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan berkati semua. Pak Ruli, Tuhan berkati Pak semua Parlin. ya. Semua. Terima kasih semua Yunita, dadah. Dah.